Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA di kelas 7C pada pertemuan kedua. Semoga Allah selalu merahmati kita dimanapun kita berada, anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran aktivitas 2 ini, kita akan belajar zat campuran di lingkungan sekitar. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Dalam kehidupan kita banyak dijumpai campuran seperti air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, dan larutan gula. Ya, itu contohnya campuran anak-anak ya. Nah, berikut di sini ada tabel perbedaan antara senyawa dan campuran. Bisa kalian lihat di tabel senyawa nomor 1, senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia. Sedangkan campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tetap. Itu kalau senyawa. Kalau campuran, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Yang ketiga, senyawa itu tersusun dari beberapa unsur saja, sedangkan campuran itu tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Yang keempat, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Sedangkan campuran, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Yang kelima, senyawa melalui proses kimia. Komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan anak-anak. Sedangkan campuran melalui proses fisika, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Itu perbedaannya antara senyawa dan campuran. Berikutnya kita akan pelajari campuran dikelompokkan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran air dan gula sehingga menjadi larutan gula. Ya, mungkin kalian suka ya meminum larutan gula. Nah, rasanya manis bukan? Berikutnya kita pelajari tentang campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran pasir dan air. Contohnya, pada campuran tersebut dapat dibedakan antara pasir dan air. Hal ini dapat terjadi karena zatnya tidak dapat saling bercampur anak-anak. Sehingga kesimpulannya, definisi campuran heterogen adalah campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Kita lanjut ke aktivitas 3, yaitu asam, basa, dan garam. Yang pertama, asam. Asam adalah dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yang rasanya kecut. Ya, contohnya larutan jeruk, tomat, lemon. Apa sih ciri-ciri asam? Nah, ini bisa kita lihat di PowerPoint-nya. Yang pertama, senyawa asam bersifat korosif. Apa itu korosif? Korosif itu adalah mudah berkarat, ya. Kemudian derajat keasamannya atau pH-nya kurang dari angka 7. Sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H. Kemudian memiliki rasa yang asam atau kecut. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ya. Apa itu kertas lakmus? Nanti kita belajar itu ya. Indikator. Kertas lakmus itu indikator untuk mengetahui apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Dan ciri berikutnya adalah menghasilkan ion H dalam air. Tabel beberapa jenis asam yang dikenal, contohnya yaitu adalah asam asetat yang terdapat dalam larutan cuka, asam askorbat, jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat itu terdapat di jeruk anak-anak ya. Kemudian asam borat
karbonat, dan seterusnya, sampai ke asam sulfat yang terdapat di dalam baterai mobil dan pupuk. Berikutnya, basa. Kita belajar basa sekarang ya. Basa adalah contohnya pada benda yang mengandung basa, itu contohnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk. Sifat basa diantaranya bersifat merusak kulit atau kaustik ya, karena terasa licin. Nah, itu salah satu cirinya, terasa licin di tangan seperti sabun. Kalau kita pegang sabun, tangan kita akan licin ya. Kemudian derajat keasaman atau pH-nya lebih dari angka 7. Senyawa basa terasa pahit. Dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, menghasilkan ion OH dalam air. Berikutnya ini adalah tabel beberapa senyawa basa yang dikenal. Nama basanya contohnya aluminium hidroksida yang terdapat dalam deodoran antisit. Tahu deodoran ya, sehingga bau badan kalian tidak tercium ya, contohnya seperti Rexona atau Tawas. Nah, itu sifatnya basa ya. Kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plester. Magnesium hidroksida terdapat dalam obat antisit atau obat mah anak-anak ya. Natrium hidroksida itu terdapat pada bahan sabun. Berikutnya kita belajar tentang garam. Apa sih garam? Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya, contoh garam itu NaCl, CaCl, ZnSO, dan seterusnya. Contoh garam dalam kehidupan adalah garam dapur yang biasa kita konsumsi untuk keperluan memasak itu anak-anak. Nah, ya. Sifat garam itu diantaranya rasanya asin. Keliru ngetik itu Bu Evin ya. Rasanya ada yang manis, ada yang asin, tapi cenderung asin atau hambar ya. Mohon maaf, rasanya asin. Derajat keasaman pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Tidak mengubah warna kertas lakmus, itu garam. Tidak menghasilkan ion H atau ion OH. Nah, ini adalah beberapa contoh garam. Garam yang pertama natrium klorida atau nama dagangnya garam dapur. Manfaatnya untuk penyedap rasa makanan sehingga masakan menjadi lebih sedap ya. Dan natrium bikarbonat atau baking soda untuk pengembang kue, kalsium karbonat, kalsit untuk cat tembok, kalsit nitrat atau salpeter untuk pupuk atau bahan peledak. Kemudian kalium karbonat itu nama dagangnya potas. Manfaatnya kita bisa menggunakan sabun anak-anak dan kaca. Nah, itu merupakan campuran dari garam. Berikutnya kita belajar tentang indikator. Apa sih larutan indikator asam basa? Adalah zat warna yang mempunyai warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral, sehingga dapat digunakan untuk membedakan larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Ada 2 jenis indikator yang dapat kita gunakan, yaitu indikator alami dan buatan anak-anak. Kita belajar indikator alami ya. Yang pertama, itu bisa kita peroleh dari bunga sepatu. Bunga sepatu itu kita ekstrak. Ekstrak itu berarti dihaluskan ya. Kelopak bunga sepatu itu kita haluskan. Kemudian kita ekstrak sehingga warnanya jika asam itu akan menunjukkan warna kuning, basa menunjukkan warna merah. Kemudian bunga pacar air warna asamnya kuning, basanya merah. Bunga nusa indah, kunyit, dan kubis ungu. Ingat yang warna ungu. Kalau kubis putih tidak bisa dijadikan ekstrak bunga untuk indikator alam. Berikutnya indikator buatan. Ada lakmus merah, lakmus biru. Lakmus merah
pada larutan asam, warna merah itu tetap merah. Jika dimasukkan ke larutan yang bersifat basa, maka lakmus merah menjadi biru. Larutan netral tetap menjadi warna merah. Sedangkan lakmus biru, apabila kita masukkan pada larutan asam, anak-anak, itu akan berubah menjadi merah. Sedangkan larutan basa tetap biru, larutan netral tetap biru. Ada metil merah, merah, kuning, kuning. Metil jingga, merah, kuning, kuning. Fenolftalin tidak berwarna, merah dan tidak berwarna. Itu untuk indikator buatan, ya. Berikutnya kita belajar aktivitas 4, pemisahan campuran. Tujuan kita belajar ini untuk menyelidiki pemisahan campuran secara filtrasi. Menyelidiki pemisahan campuran secara kromatografi. Nah, agar lebih jelasnya, klik tautan berikut ini ya untuk belajar pemisahan campuran. Di situ akan kalian simak videonya sehingga lebih jelas. Kalian ngekliknya di PPT yang sudah Bu Evin berikan ya. Kalau di videonya tidak bisa, jadi di PPT-nya ya. Berikutnya kita belajar cara memisahkan campuran. Yang pertama, ada filtrasi atau penyaringan. Tadi itu sudah disimak di video. Ini mengulang kembali. Yang kedua, sentrifugasi. Itu biasanya untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih anak-anak ya. Kalau untuk penyaringan itu biasanya yang paling gampang itu untuk menyaring kelapa yang sudah diparut untuk memisahkan antara ampas dengan santannya. Itu menggunakan penyaringan. Yang kedua, distilasi atau penyulingan. Misalnya kita ingin memisahkan campuran air teh. Air dengan tehnya itu bisa kita pisahkan dengan cara distilasi atau penyulingan. Berikutnya, kromatografi. Kromatografi itu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel yang bercampur pada medium tertentu. Berikutnya sublimasi. Sublimasi ini prinsip kerjanya berdasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Tuh. Jadi zat yang dapat menyublim contohnya seperti kapur barus, iodin, kafein itu ya. Jelas ya anak-anak? Berikutnya kita belajar aktivitas 5, yaitu perubahan fisika. Kita belajar sifat fisika dulu ya. Sifat fisika suatu benda antara lain, yang pertama berdasarkan wujudnya. Zat yang ada di alam ini terdapat 3 wujud. Apa saja? Ya, ada zat padat, cair, gas. Sedangkan masing-masing wujud zat dapat berubah. Jika pada perubahan suhu, pada perubahan wujud tidak menghasilkan zat baru. Berikutnya sifat fisika yang kedua adalah ukuran anak-anak. Sifat fisik yang paling mudah kita lihat adalah ukurannya. Ya, sehingga benda dengan ukuran tertentu dapat diamati antara benda yang satu dengan yang lain. Contohnya batu dengan pasir. Berikutnya berdasarkan bentuk. Sifat fisik akibat aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya dapat merubah bentuk benda. Misalnya plat besi diubah menjadi pisau, kayu diubah menjadi kursi, batu dipahat menjadi patung dan sebagainya. Pokoknya yang mengalami perubahan bentuk itu namanya sifat fisika. Volume. Volume merupakan sifat fisis dari suatu benda, sehingga dengan mengetahui sifat tersebut, manusia dapat memanfaatkan dan memperlakukan suatu. Ya. Berikutnya kita belajar tentang sifat kimia. Sifat kimia suatu benda antara lain warna yang berubah, perubahan suhu, terjadinya gas, berkarat, dan bersifat racun. Itu sifat kimia. Nah, sekarang kita belajar perubahan fisika anak-anak.
Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, perubahan air menjadi es batu atau kita sebut dengan membeku. Mengembun itu pada uap air menjadi air. Menguap, perubahan air menjadi uap air. Lilin yang meleleh, ya, perubahan dari kayu menjadi meja. Perubahan kain menjadi baju dan celana. Gula larut ke dalam air. Garam dilarutkan ke dalam air. Bola lampu yang menjadi panas karena menyerap energi listrik. Beras diubah menjadi tepung beras. Kayu diubah menjadi kursi. Itu untuk perubahan fisika. Berikutnya adalah perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda dengan materi semula. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perubahan kimia dan contoh perubahan kimia yang diakibatkannya. Contohnya pada proses bernafas, kita menghirup oksigen yang masuk melalui hidung kita, kemudian kita menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Itu adalah perubahan kimia, anak-anak, ya. Kemudian terjadinya proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Di SD dulu sudah pernah kan belajar proses fotosintesis pada tumbuhan hijau? Ya, silakan kalian nanti belajar lagi ya. Kemudian pembakaran, perkaratan, pembusukan, fermentasi, dan pemasakan. Nah, ini adalah soal nomor 1 dan 2. Ada 2 soal, latihan soal dalam materi ini. Silakan kalian kerjakan ya. Materi ini kalian rangkum di buku tulis IPA. Buku tulis IPA itu hanya satu saja, berisi rangkuman IPA dan latihan soal. Latihan soal ini langsung dijawab ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan. Jika ada hal yang kurang jelas, kita diskusikan di grup kelas WA. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Bu Evin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi